Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari Prodi Arsitektur Angkatan 2025 akan menjelaskan tentang materi penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Dan juga ada beberapa materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kalimat ragam formal, kemudian ada ciri-ciri, fungsi, dan jenis dari kalimat ragam formal, dan juga syarat pengembangan paragraf kalimat ragam formal. Dalam bahasa Indonesia, terdapat bahasa formal dan non-formal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ragam formal adalah kalimat yang mengikuti aturan yang berlaku digunakan dalam acara resmi seperti pidato kenegaraan dan digunakan ketika berbicara dengan orang tua atau orang yang baru dikenal. Kalimat ragam formal berakar dari bahasa Melayu yang kemudian dimodifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap tata bahasa, yaitu dengan mengatur penggunaan bahasa secara logis dan jelas. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa baku dan menggunakan struktur kalimat lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri pada kalimat ragam formal yaitu menggunakan kosakata baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua menggunakan kata ganti resmi seperti saya, Anda, beliau, saudara, bapak, atau ibu. Kemudian menggunakan struktur SPOK yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini merupakan contoh dari penggunaan struktur SPOK yang dimana subjek merupakan pelakunya, predikat merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, objek merupakan si penerima tindakan, dan keterangan merupakan pelengkap penjelas dari subjek, predikat, dan objek. Fungsi utama kalimat ragam formal adalah untuk komunikasi resmi yang menuntut ketegasan dengan aturan yang berlaku, kesopanan, dan kejelasan tingkat tinggi. Digunakan dalam situasi profesional untuk meminimalisir kalimat ambigu dalam penyampaian informasi. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk ragam formal, yaitu ada gagasan utama ide pokok, dan yang kedua kalimat utama, ketiga kalimat gagasan pendukung, dan konstruksi kata sambung. Selanjutnya, yang kedua ada jenis-jenis paragraf ragam formal, dan berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada deduktif. Teman-teman ada yang tahu deduktif itu apa? Saya akan menyampaikan apa itu. Kalimat utama di awal paragraf umum dan khusus, sedangkan induktif kalimat utama di akhir paragraf khusus dan umum. Dan yang ketiga campuran deduktif dan induktif, kalimat utama di awal dan ditekankan kembali dan di akhir. Dan yang terakhir ada naratif. Kalimat utama terletak di tengah paragraf dan berdasarkan tujuan isi. Yang pertama ada eksposisi, ada argumentasi, institusi, persuasi, dan narasi. Oke, selanjutnya syarat-syarat pengembangan paragraf formal. Syarat pertama ada kesatuan kohesi. Teman-teman ada yang tahu apa itu kesatuan kohesi? Saya akan tahu apa kesatuan kohesi itu. Kesatuan kohesi adalah seluruh kalimat kejelasan dalam paragraf harus menunjang satu ide pokok. Tidak boleh ada kalimat yang melanjang dari topik. Dan yang kedua ada kepanduan koherensi. Kalimat-kalimat terjalin secara logis dan sistematis. Penggunaan konjungsi antar kalimat tepat sangat krusial. Dan yang ketiga ada kelengkapan ketentusan. Paragraf membuat detail pengunjung yang memadai untuk mengembangkan ide pokok dan tidak membutuh. Dan terakhir ada kerunutan. Urutan gagasan disusun secara teratur. Misalnya kronologis, umum, khusus, atau sebab akibat. Pola pengembangan paragraf. Pertama ada definisi luas, dan yang kedua ada contoh atau ilustrasi, dan yang
yang ketiga ada sebab dan akibat, dan yang keempat ada perbandingan dan kontras. Itu tadi merupakan penjabaran materi untuk penyusunan kalimat bahasa Indonesia ragam formal. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.